Sebagai sastrawan besar Indonesia yang karyanya sudah diterjemahkan lebih 42 bahasa asing, Pramoedya Anantatur menghasilkan cukup banyak karya. Tidak hanya dalam bentuk novel, namun juga kumpulan cerpen dan esai-esai yang pada masanya tersebar di berbagai media. Pram juga menerjemahkan karya-karya sastrawan asing seperti Maxim Gorky, John Steinbeck, Leo Tolstoy, Alexander Kuprin, Anton Chekhov, dan beberapa lainnya. Ia juga menyusun 5 jilid buku tebal berjudul Kronik Revolusi Indonesia. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna, sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang dideklarasi oleh IMF, oleh Bank Dunia, negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis sekarang, Indonesia. Karena tidak adanya karakter pada elit. Ketertarikan Pram dengan sejarah mungkin yang menyebabkan sebagian besar novel-novel karyanya berlatar belakang sejarah, baik yang berlatar era kerajaan seperti novel Arok Dedes, Arus Balik, hingga setting masa awal pergerakan Indonesia seperti tetralogi Bumi Manusia dan lain-lain. Sound, take 7, action! Ekranisasi adalah istilah untuk alih wahana atau adaptasi karya sastra, baik dalam bentuk novel, cerita, atau drama ke dalam format film atau televisi. Hal ini juga terjadi pada karya-karya Pramoedya Anantatur. Pada tahun 2019, muncul secara hampir bersamaan film yang berdasarkan karya Pramoedya Anantatur, yaitu Bumi Manusia dan Perburuan. Bumi Manusia disutradarai oleh Hanung Bramantyo, sementara Perburuan disutradarai oleh Richard Oh, seorang penulis sekaligus penggagas penghargaan Katulistiwa Literary Award. Tetapi mungkin tak banyak yang tahu bahwa jauh sebelum itu, tepatnya pertengahan tahun 1950-an, beberapa karya Pramoedya Anantatur juga pernah diangkat ke layar lebar. Film Rindu Damai diangkat dari karya Pramoedya Anantatur. Skenarionya digarap oleh Joko Lelono yang sekaligus menjadi sutradara dalam film tersebut. Nama Pramoedya tercantum sebagai penulis cerita. Film yang dikerjakan di bawah label Anom Pictures dengan produser R. Bahrun ini diiklankan pada koran Java Bode dan koran The News Gear tahun 1955. Nama Pramoedya Anantatur dipasang di poster iklan, akan tetapi judul karya sastra aslinya sendiri tidak disebutkan. Film Rindu Damai mendapat kritik dari sastrawan Ai Prosidi yang ditulis sebagai artikel tahun 1955. Ai Prosidi beranggapan Pram memiliki kemampuan jauh lebih hebat dalam membangun karakter tokoh-tokohnya. Film Peristiwa Surabaya Gubeng ini diadaptasi dari cerita pendek Pramoedya Anantatur berjudul Gambir sekitar bulan Mei 1953. Pram ketika itu tengah berada di Amsterdam. Cerpen yang diekranisasi dalam film ini di kemudian hari masuk sebagai salah satu cerpen dalam antologi buku Cerita dari Jakarta, sekumpulan karikatur dengan manusianya. Joko Lelono kembali terlibat dalam proyek ini, namun penyutradaraannya dikerjakan bertiga dengan 2 orang lain. Salah satu aktor dalam film ini adalah Tan Cheng Bok, salah satu aktor legendaris Indonesia.
Film Buruh Bengkel ini digarap oleh sutradara Awaludin dan Rempo Urip. Penulis Bahrum Rangkuti menyebut bahwa alur film ini didasarkan pada cerita fragmen novel Gulat di Jakarta. Akan tetapi, film ini hanya menyantumkan Asrul Sani sebagai penulis naskah ceritanya. Nama Pram sendiri tidak disebut. Film Biola yang digarap pada tahun 1957, naskahnya diadaptasi dari cerita pendek Pramudia Anantatur yang berjudul Anak Haram. Cerpen ini dimuat dalam buku kumpulan cerpen Pram berjudul Cerita dari Blora. Film ini disutradarai oleh Waldemar Karel Hunter alias S. Waldi, seorang Indo-Jerman kelahiran Blitar. Buku berjudul Midah Si Manis Bergigi Emas konon juga pernah difilmkan dan diproduksi oleh Titin Sumarni Film. Namun tak ada referensi yang menyebut bahwa film ini pernah dibuat. Dalam dunia sastra, Pramudia Anantatur setidaknya mendapat sekitar 12 penghargaan, baik dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah penghargaan Ramon Magsaysay dari Filipina. Sebuah penghargaan yang kemudian menyulut polemik sastrawan lain yang mendapat penghargaan yang sama. Dalam hal ini adalah Muchtar Lubis. Polemik ini setidaknya terdokumentasikan dalam 2 buku. Salah satunya adalah buku Polemik Ramon Magsaysay. Muchtar Lubis, pengarang novel Harimau-Harimau itu, menganggap bahwa Pram tak layak mendapat penghargaan Ramon Magsaysay karena aktivitasnya di masa lalu. Muchtar Lubis, sastrawan yang juga seorang mantan jurnalis ini, sempat berniat mengembalikan penghargaan itu ke pemerintah Filipina. Pergolakan politik di masa lalu yang menyeret Pram dari penjara ke penjara membuat Pram kesulitan dalam menulis. Pada masanya, Pram sampai pernah menulis di atas kertas bekas karung semen. Dengan kertas bekas karung semen itulah Pram menulis naskah Bumi Manusia. Cerita ini dituturkan oleh Oi Himwi, mantan wartawan yang juga sama-sama mendekam dalam penjara Pulau Buru. Oi Him Hui menyimpan naskah asli Bumi Manusia. Ketika Pram keluar penjara, Hui mengembalikan naskah itu kepada Pram, tetapi Pram menolak dan hanya meminta mengkopi naskah tersebut untuk kemudian diterbitkan. Dengan berbagai cara, Pram menulis dan menyusupkan karyanya keluar penjara. Namun hal ini tentu saja sering tak berjalan mulus. Seiring waktu, Pramudia Anantatur mulai sedikit mendapat kelonggaran. Dalam buku biografi Jenderal Sumitro, mantan Kopkamtib di masa Orde Baru, beliau menulis bahwa ketika ia berkunjung ke Pulau Buru, ia sempat bertemu Pram. Jenderal Sumitro bertanya apa yang dibutuhkan Pram saat itu. Pram hanya menjawab bahwa ia membutuhkan mesin tik dan kertas. Soal mesin tik, Pram konon juga pernah mendapat hadiah mesin tik dari seorang filsuf dunia, Jean-Paul Sartre. Namun konon, mesin tik tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tengah semua keterbatasan yang dialaminya, Pram mampu menghasilkan karya yang nafasnya lebih panjang dari usianya sendiri.